Mari podcast. Banyak orang mengira bahwa menjaga kesehatan fisik saja sudah cukup. Namun ternyata, kesehatan mental tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Keduanya memang sama-sama penting karena mempengaruhi kesejahteraan individu. Namun persoalan kesehatan mental masih banyak yang belum terselesaikan di masyarakat. Masalah kesehatan mental seringkali ditandai dengan konseling maupun pengobatan medis melalui obat antidepresan. Namun ternyata terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mental, salah satunya yaitu asupan nutrisi. Teman podcast sudah hafal mengetahui bahwa asupan gizi mempengaruhi kesehatan mental? Saya Ser Jessica, selamat datang di Mari Podcast. Mari Podcast. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan gizi dan kesehatan mental. Dan tentunya saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Kak Anissa Fatonah. Beliau merupakan ahli gizi di RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir. Selamat datang Kak Anissa, selamat datang di podcast perdana kami. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Esther gimana? Oke, kabar Esther juga baik, Kak. Kalau misalnya dilihat-lihat nih, Kak, sebagai seorang ahli gizi tentunya pasti mempunyai kesibukan yang luar biasa. Boleh Kakak ceritakan kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Oh iya, perkenalkan nama saya Anissa Fatona, sekarang sedang menjalani sebagai mahasiswa di profesi dietitian Poltekkes Bandung. Oke, berarti sibuknya sekarang ngapain, Kak? Sekarang lagi magang-magang gitu, PKL-PKL. Oke, langsung aja, Kak. Sebagai pengantar dan menghangatkan topik bahasan, menurut informasi yang aku temuin nih, Kak, sumbernya dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 20% penduduk Indonesia berpotensi mengalami gangguan jiwa. Beberapa jenis masalah kesehatan yang umum dialami masyarakat Indonesia meliputi stres, gangguan kecemasan, depresi, OCD, kecanduan, narsistik, dan sebagainya. Sebagai seorang awam, tentunya hal ini menjadi menarik jika ditelusuri lebih dalam mengenai faktor yang turut mempengaruhi kesehatan mental. Menurut Kak Anissa, apakah ada hubungan asupan nutrisi seseorang dalam kesehatan mentalnya? Ya, jadi tentang asupan nutrisi dan kesehatan mental ya. Ternyata sudah ada penelitian tentang keterkaitan antara asupan gizi, nutrisi, dan juga kesehatan mental. Di mana ketika seseorang terdiagnosis kesehatan mental yang terganggu, maka akan terjadi reaksi psikologis seperti pola tidurnya terganggu, pola makannya terganggu, dan juga mengarah ke arah hal yang adiktif seperti merokok atau makanan yang tinggi kafein. Nah, maka dari itu, eee ketika pola makan yang terganggu, maka bisa dipastikan asupan makannya juga akan terganggu, seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada hubungan antara asupan nutrisi seseorang dengan kesehatan mentalnya, Kak. Selain mempengaruhi mood seseorang, akan mempengaruhi juga perilaku seseorang melalui tindakannya. Oke, jadi makin penasaran nih, Kak. Apalagi dengan jawaban Kakak yang mudah dipahami. Ternyata faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mental itu salah satunya dari asupan nutrisi yang kita dapatkan. Lalu bagaimana peran nutrisi dalam pencegahan kesehatan mental, Kak? Ya, untuk peran nutrisi dalam mencegah kesehatan mental ya. Nah, ketika nutrisi terganggu atau misalnya pola makannya terganggu, maka makanan yang diasup kan juga akan terganggu ya. Asupan makan yang terganggu itu, bisa dipastikan ya akan mengganggu kesehatan, mental juga. Nah, karena ketika asupan makan yang terganggu, kita ini ketika makan atau yang dikonsumsi ada 2 nih, ada yang namanya zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan, dalam jumlah besar dalam tubuh, sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, contoh dari zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan untuk contoh dari zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Nah, maka dari, asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro ketika makanan yang terganggu, itu juga akan mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ya. Berarti peran nutrisi dalam pencegahan kesehatan mental itu bisa kita dapatkan melalui dua ya Kak, dari nutrisi zat makro dan nutrisi zat mikro. Kalau tadi kita bahas mengenai pola makan yang sehat, pastinya teman-teman yang di rumah juga bertanya, jenis makanan apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan mental diri kita? Nah, menurut Kakak nih, sebagai seorang ahli gizi, apa ada makanan yang apa ada makanan untuk meningkatkan mood dan menjaga agar kesehatan mental kita tetap stabil? Ya, jadi, dari zat gizi makro dan zat gizi mikro ini juga ada, apa ya, fungsi-fungsi tertentu seperti untuk, meningkatkan mood, terus mempengaruhi mood,
Nah, itu tuh bisa dilihat dari untuk zat gizi makronya kita berfokus terhadap protein. Nah, di mana protein ini atau yang disebut ada asam amino ya, asam amino ini, salah satu contohnya adalah triptofan, di mana dia bisa meningkatkan hormon serotonin atau hormon kebahagiaan. Nah, yang bisa dikonsumsi adalah contohnya dari apa, seafood, daging merah, telur, itu untuk protein. Nah, untuk zat gizi mikronya, itu kita berfokus dia terhadap vitamin dan mineral. Nah, untuk vitaminnya, untuk vitamin A, C, E, itu dia tinggi antioksidan ya, baik untuk imunitas tubuh. Nah, untuk vitamin D, dia, mempengaruhi mood. Nah, jadi bisa memperbaiki mood juga nih dari vitamin D. Nah, untuk konsumsinya bisa dari telur, bisa dari ikan tuna, dan juga kalau misalnya kita nih, apa namanya, jalan keluar, kita bisa dapat vitamin D ya. Nah, jadi itu, penting tuh untuk melakukan aktivitas di luar rumah juga. Oke, ternyata banyak juga ya Kak, manfaat dari makanan yang kita konsumsi, tapi kita nggak tahu gitu kalau misalnya manfaatnya itu bisa untuk, menjaga kesehatan mental kita. Kalau misalnya, kebiasaan Gen Z nih Kak, kalau misalnya dihubungkan, biasanya kan Gen Z ini sering makan coklat untuk dapat mengatasi stres katanya. Kalau misalnya menurut Kakak sendiri, apa benar kalau misalnya coklat itu dapat mengatasi mood kita? Ya, jadi sebenarnya, coklat itu kalau misalnya di, ilmu gizi ya, coklat itu masuk ke dalam makanan tambahan. Nah, kenapa disebut makanan tambahan? Karena coklat ini kan kadang dia tinggi gula ya. Mhm, Nah, jadi itu mungkin harus, sedikit dibatasi. Tapi memang di dalam, coklat itu ada zat yang bisa meningkatkan mood gitu, meningkatkan juga hormon serotonin, seperti itu. Nah, cuman, untuk, diketahui teman-teman, apa ya, konsumsi coklat itu harus dibatasi karena dia banyak yang tinggi gula, bisa menyebabkan, apa namanya, obesitas juga kalau misalnya makannya tidak teratur gitu. berarti memang benar kalau misalnya mengonsumsi coklat itu dapat meningkatkan mood dan menjaga kestabilan emosi juga ya, Kak. Tapi perlu digarisbawahi nih teman-teman kalau misalnya untuk menjaga kesehatan mental, tidak harus menggunakan coklat, tidak harus memakan coklat, tapi juga bisa memakan makanan yang telah tadi Kakak sebutkan tadi. Oke, bagi sebagian orang, kesehatan mental memang terkadang kerap diabaikan dan dapat dibiarkan saja. Hal ini merupakan pandangan baru bahwa salah satu penyebab masalah kesehatan mental yaitu disebabkan oleh faktor gizi dan nutrisi. Sebagai seorang ahli gizi, apa Kakak boleh membagikan tips and trik untuk dapat menjaga kesehatan mental melalui nutrisi? Ya, jadi tips and triknya nih ya, untuk kita, terkait asupan dan kesehatan mental, eee, yaitu makan yang bergizi seimbang dan beragam. Di mana makanan yang bergizi seimbang itu adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, itu untuk seimbang. Untuk beragamnya, jadi setiap bahan makanan itu memiliki zat-zat makanan tersendiri ya. Jadi setiap bahan makanan, kalau misalnya nih di nasi dia ada karbohidrat, terus misalnya di telur dia ada protein. Nah, jadi setiap bahan makanan dia punya keunggulan zat gizinya masing-masing. Nah, ketika kita, makannya beragam dan seimbang, maka, kita bisa mendapatkan semua komponen zat gizi tersebut yang, baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, berarti kalau misalnya untuk tips and trik dari Kakak untuk menjaga kesehatan mental, ada 3 makanan mungkin yang harus dikonsumsi. Yang pertama ada makanan yang bergizi, yang kedua makanan yang seimbang, dan yang ketiga adalah makanan yang beragam. Betul sekali. Oke. Sampai sudah di akhir perbincangan ini, terima kasih kepada Kanisa yang telah meluangkan waktunya hadir di sini. Hal yang perlu teman-teman ingat yaitu, hal kecil akan berdampak besar jika diabaikan, namun pencegahan akan menjadi cara efektif untuk dapat menghindari resiko yang lebih besar. Yuk sama-sama kita benahi menjaga asupan gizi yang benar. Gizi yang sehat, mental pun aman. Saya Sarah Jessica, pamit undur diri, sampai jumpa di episode menarik Mari Podcast selanjutnya. Mari Podcast! Mari Podcast.